Selamat malam semua yang ada di Amsterdam, di Eropa. Selamat pagi, selamat subuh yang ada di Indonesia. Ya, kami ada di Amsterdam. Recording in progress. Ya, Amsterdam Barat, di rumah Ibu Jadid Om. Puji Tuhan, kita siap belajar ya semuanya. Puji Tuhan. Oh, perkenalkan ini warga Rob siapa itu? Evenburg. Wow. Dari Kalimantan dan Malang. Ya. Baik. Hari ini Tuhan ngasih tema kepada kita. Apa dan siapa yang ada di hidup kita? Apa dan siapa yang ada di hidup kita? Oke, coba renungkan. Kalau istilah medis, istilah kesehatan, coba nanti tolong ya bahasa Belandanya apa? Ini bahasa Inggrisnya. Rob, heb je een Nederlandse Bijbel? Nederlands Bijbel. Heb ik, ya. Ja, kan je straks voorlezen in Nederlandse Ya Bijbel? nanti. Oh, ya. Kalau dalam bahasa medis, bahasa Inggrisnya, you are what you eat. Betul nggak? Jullie bent wat je eet. Ya. Jadi kita ini siapa? Itu sesuai dengan apa yang kita makan. Huh? Iya toh? You are what you eat. Ja. Iya toh? Kalau kita makan makanan yang sehat, maka kita pasti sehat. Tapi kalau mulut kita rakus, Ja, sudah. ya sudah. Nah, pasti sering sakit, gak sehat dalam hidup ini. Nah, ternyata seperti inilah hidup kita sehari-hari. Oke, renungkan. Seringkali kita hanya konsen kepada satu hal. Kalau bilang makan, ya pasti makanan ya. On bed, lunch, lalu dinner. Ternyata kata makan dan makanan itu tidak harus nasi goreng, capcay, petak, steak. Ternyata otak kita pun perlu makanan. Hati kita pun perlu makanan. Mata kita pun perlu makan. Telinga kita juga perlu makan. Coba renungkan. Iya atau tidak? Halo, silakan masuk, nggak apa-apa. Nanti tim musiknya baru datang, hujannya nanti. Kalau dari baru datang ya. Iya, nggak apa-apa, ayo duduk aja dulu. Ambil kursi situ tadi. Ayo, duduk dulu. Ya, nggak apa-apa, yang langsung aja. Taruh aja situ dulu. Musiknya nanti. Ayo. Yang mau makan dulu, nggak apa-apa. Ya, saya ulangi lagi. Jadi yang perlu makan itu nggak cuma mulut kita masuk ke perut, tapi pikiran kita pun perlu makan. Ya, mata kita pun perlu makan. Telinga kita pun perlu makan. Pasti saudara akan bingung mendengar kalimat ini. Loh, ya atau tidak? Coba jawab dulu supaya ngerti kita ini. Ya atau tidak? Semuanya perlu makan. Nah, jadi nggak cuma perut, ya nggak cuma perut yang perlu makan, semua, ya. Orang yang suka belajar dan suka baca, 3 hari dia nggak baca kelaparan. Nah, itu dia. Sini bisa mau duduk sini. Betul? Oke. Maaf ini, saya ambil contoh yang jelek. Pernah dengar tukang gosip? Pernah dengar tukang gosip? Iya. 2 hari nggak dengar berita gosip, dia kelaparan. Cari berita. Loh, ya atau tidak? Mari aja. Mana Steve? Ada? Oh iya. Loh, saudara betul tidak tepat. Orang tukang gosip 2 hari nggak ketemu bahan gosip, cari gosip, Pak, cari bahan. Cuma bisa ngomong. Maka itu, kalau kita belajar hari ini dengan tema apa dan siapa yang ada di hidup kita, maka kalau saudara dan saya bisa memilih yang tepat dengan prinsip kesehatan tadi, apa yang kita makan?
itulah kita. Penyebab utama orang tidak bisa tidur itu bukan karena lapar, atau bisa juga orang nggak bisa tidur karena kekenyangan. Bisa nggak orang nggak bisa tidur karena kekenyangan? Tapi penyebab utama orang nggak bisa tidur, pikirannya itu loh, melayang terus, cari sesuatu. Nah, jahatnya si setan, kalau setan tahu ada orang yang pikirannya suka melayang-melayang, pasti jadi langganan setan. Betul? Diisi hal-hal yang negatif terus. Nah, begitu orang itu menerima hal-hal negatif di pikirannya, jadi apa orang itu? Negatif. Dia bukan cuma negatif, nggak tidur-tidur. Betul? Malam pertama setan berhasil ngelemparin sampah di pikiran orang itu, dan sampah itu nggak dibuang, malah dikumpulkan. Percaya besok malam setan kirim sampah yang lain lagi. Lo jawab dong. Jadi busuk. Lihat atau tidak? Dan terus begitu. Malam ketiga dibiarin. Nah, itu kebodohan manusia. Berarti orang itu makan makanannya siapa? Setan. Masih ingat Tuhan Yesus adalah satu-satunya pribadi di dunia ini yang berkata, setan itu bapaknya pembohong. Penipu setan itu. Berarti semua yang dia kirim sebagai berita di hidup kita, itu benar atau salah? Bohong semua. Tapi lagi sekali bodohnya manusia, kenapa mau terima yang bohong? Padahal ada yang pasti. Nah, apa itu yang pasti? Firman Tuhan. Saudara, catat dua hal ini. Segala sesuatu yang pasti itu cuma firman Tuhan, katakan amin. Amin. Kedua, yang disebut fakta itu juga firman Tuhan. Catat ini. Nah, manusia hidup itu perlu kepastian dan perlu fakta atau tidak? Sama dong? Ya. Perlu. Karena kalau kita nggak ada kepastian dalam hidup dan tidak ada fakta, sadar nggak bahwa orang itu seperti layang-layang yang nggak punya benang, dibawa angin kemana-mana. Karena nggak ada kepastian, nggak ada fakta. Maka itu satu-satunya buku yang disebut kebenaran, the truth, bahasa Belanda Waarheid. Waarheid itu cuma Alkitab. Bukan karena kita orang Kristen maka kita berkata Alkitab itu kebenaran, bukan. Karena memang fakta. Banyak hal yang kita bisa temukan sebagai fakta dalam Alkitab. Kemarin malam kami di Ofdorf belajarlah selalu diskusi dengan Tuhan. Nah, manusia itu seringnya diskusi dengan setan, ya gobloknya sendiri. Ya, dua contoh, dua pribadi. Ya, waktu Tuhan Yesus didatangi setan dalam pencobaannya, setan datang nggak kepada Tuhan Yesus? Datang dan bicara. Tapi Tuhan Yesus nggak ngeladenin. Dilawan dengan ada tertulis. Apa itu yang dimaksud? Firman Tuhan. Ada tertulis. Jadi nggak diladeni. Maaf, model kita manusia kebanyakan seperti Hawa. Masih ingat Eva di Taman Eden? Setan datang nggak? Datang. Ngajak ngomong nggak? Diladenin lagi sama Hawa. Lihat atau tidak? Setan diberi kesempatan diladenin ngomong apa-apa. Wah. Ya, jadi malah jadi. Habis ini hidup ini. Maka itu hari ini ambil keputusan. Steve, gimana?
Loh, duduk sini loh, Steve. Ambil kursi situ. Ambil kursi. Ini ada dokter gigi ini. Aman. Nah, sini. Di sini aja duduk, masih ada tempat. Masih di sini bisa? Steve. Bapak ajak kursinya ke dalam. Nanti kayak etikus loh, Pak. Enggak di sini. Ya, ayo kita lanjut. Nah, kesalahan Hawa hari itu dia ngeladenin. Hari ini saya nggak tahu, ya mungkin karena itu orang Indonesia senang. Ada video viral. Ada orang kaya di Malaysia, saya lupa dari kota mana. Terkenal, restorannya terkenal. Kemarin bunuh diri. Dan kurang ajarnya, dia bunuh diri, dia rekam lagi di video. Iya, karena dia kalah judi di Genting, Malaysia, 700.000 US. Tidak bisa bayar. Ngeri sekali. Wah, lagi viral itu video. Dia dengar setan, mati aja kamu. Padahal walaupun uang semali itu bisa dicari. Kalau dia restorannya juga maju. Nggak bisa bayangkan bagaimana keluarga. Saudara perhatikan. Orang yang mau bunuh diri itu nggak tiba-tiba pengen bunuh diri. Ada pendahuluannya. Nah, pendahuluannya ini suara itu. Mati aja kamu, mati aja kamu. Begitu pula orang mau buat kejahatan apa saja. Mau mencuri, mau membunuh, mau apa saja. Coba renungkan. Mendadak tiba-tiba atau ada pendahuluannya. Kalau orang main musik ada intronya gitu. Nah, coba jawab dong, saya tanya ini. Iya. Nggak mungkin tiba-tiba. Nah, seharusnya kita mulai belajar mengerti. Itu perbuatan setan. Selalu merasuk, merusak pikiran. Ada suara-suara. Lompat aja kamu, mati aja kamu. Sama begitu. Coba dengar cerita-cerita orang yang bunuh diri tapi nggak berhasil. Selalu ada suara yang menyuruh ini, menyuruh itu. Bahkan semua perbuatan jahat dalam hidup manusia selalu ada pendahuluan. Nah, perhatikan antara Tuhan Yesus dengan Hawa. Dua pribadi ini setan datang. Tapi yang satu nggak ngeladenin, malah dilawan dengan fakta. Malah dilawan dengan fakta. Ada tertulis. Maka itu saudara kalau dengar suara-suara yang selalu mengganggu lewat telinga pikiran, baca firman. Lawan dengan kebenaran. Pasti setan KO. Nggak bisa buat apa-apa lagi. Nah, suara siapa yang kita harus ikuti? Suara Tuhan seharusnya. Oke, kita buka ayat ini. Lukas 2:19. Bersyukur kepada Tuhan ada firman ini yang luar biasa. Rob siapkan bahasa Belandanya, nanti dibacakan, bisa? Kita bahasa Belanda. Ya, Lukas 2 ayat 19. Saya lupa suatu hari saudara, ini tahun 70-an yang lalu. Lukas 2:19. Tahun 70-an akhir. Tiba-tiba saya itu kepikir, walaupun zaman Maria hidup, manusia nggak sebanyak sekarang. Tapi saya tanya, tolong jawab. Waktu itu kira-kira banyak gadis nggak? Banyak perawan nggak? Banyak. Kenapa kok milih Maria? Nah, saya tuh ingin tahu. Apa kriteria Tuhan? Apa persyaratan yang Tuhan pilih kok bisa Maria? Saya pernah sharing, saya bilang begini. Kalau hari itu Papa di surga tidak bicara kepada Gabriel ke Nazaret, cari gadis namanya Maria. Tapi Tuhan pesan gini kepada malaikat Gabriel. Gabriel, mulai besok kamu turun ke dunia cari gadis yang mau hamil sebelum nikah. Tapi nggak nunjukkan Maria di Nazaret. Kira-kira Gabriel pun berapa tahun tuh bolak-balik itu. Lo ngerti nggak maksudnya? Ya toh zaman itu loh. Hukum mati.
Kalau sampai berzina. Iya. Nanti maksud saya? Iya. Lah, kenapa kok Maria? Nah, saya harap saudara pun punya pikiran yang sama. Seperti saya, kenapa kok Maria? Kan banyak gadis waktu itu. Ternyata ini salah satu persyaratan yang Tuhan temukan di hidup Maria. Udah, baca bahasa Indonesia dulu ya, semuanya, nanti bahasa Belanda. 1, 2, 3. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Simpel. Maria menyimpan segala firman itu di dalam hatinya dan merenungkan. Wih, itu luar biasa. Karena yang disimpan, yang dimakan, yang ada di hidup Maria adalah firman. Lahirlah firman. Siapa itu? Yesus. Lahir firman. Bahasa Belandanya, Bro? Oh, enggak ketemu. Oke, siapa? Ya, silakan. 3, 2, 19. Ya. Maria 19. Ya. Maria nam deze dingen stil in zich op en dacht er veel over na. Nah, tambah apa? Dipikirkan. Dipikirkan dan siang malam ya. Tambah ada kata Maria nam deze dingen stil still ya. Itu. op en dacht er veel over na. Amin. Loh, amin. Ya. Ayo kita jujur pada diri kita sendiri. Ini fakta dalam hidup manusia. Yang namanya manusia itu lebih gampang nyimpan omongan orang atau omongan Tuhan. Nah, ini masalahnya. Ya, nah kita lebih mudah nyimpan omongan orang. Direnungkan. Direnungkan lagi siang dan malam. Ayo, kalau kita umurnya sudah hampir kepala 7 atau kepala 7 ke atas, jujur masih ingat ada omongan tetangga 40 tahun yang lalu? Bisa ingat sampai hari ini? Bisa terjadi. Betul enggak? Karena kita itu tadi simpan. Maka itu tema kita belajar hari ini, apa dan siapa yang ada di hidup kita. Saya tanya, bisa enggak duit kita simpan di hati? Bisa. Jawab dong. Bisa enggak uang kita simpan di hati? Bisa. Dan itu paling gampang justru. Maka itu kenapa nomor rekening cepat hafal, ayat Alkitab susah. Karena betul Tuhan Yesus berkata, sebab di mana ada duitmu, di situ ada hatimu. Ya udah. Saudara, itulah manusia. Ya. Maka itu ulang-ulang terus tanya dalam hidup kita. Apa dan siapa yang ada di sini? Terpujilah Tuhan dan hebatlah hidup kita. Kalau apa yang Maria alami, kita lakukan juga. Amin. Begitu Maria dengar firman, langsung simpan. Renungkan. Simpan, renungkan. Jangan ada yang marah kalau saya ngomong ini. Kenapa firman mama mertua lebih gampang dihafal daripada firman Tuhan? Fakta bukan? Firman mama mertua lebih gampang dihafal. Karena firman mama mertua direnungkan siang dan malam. Ngomongnya juga siang dan malam sih. Kenapa? Mertuanya ngomongnya siang malam juga. Iya, makanya. Itu mertuanya juga ngomongnya siang dan malam. Maka itu kenapa dalam Kejadian 2 ayat 24 seorang laki-laki harus keluar dari rumah papa-pamannya bersatu dengan istrinya. Jadi bagaimanapun juga Kejadian 2:24-nya. Jadi bagaimanapun juga menantu perempuan gak bisa kumpul dengan mama mertuanya. Ya. Dia bisa loh, Be. Oh ya, bayangkan, Mas, waktu firman itu diucapkan, Adam dan Hawa adalah pernikahan pertama di dunia yang jelas belum punya mertua, belum punya orang tua. Lalu untuk siapa firman itu? Ya untuk orang setelah Adam dan Hawa. Bayangkan, belum ada mertua, sudah diberi peringatan. Ya.
Nggak bisa. Kecuali perkecualian. Hebat sekali. Ini fakta. Kenapa? Ya banyaklah masalahnya. Contoh, satu dapur bisa 2 koki nggak? Bisa. Nggak bisa. Nggak masalah itu. Satu dapur nggak bisa 2 koki. Saling boikot tadi. Ribut dulu ini 2 koki. Makanya itu. Mama mertua nggak usah kumpul untuk perempuan. Ini usah dituliskan oleh firman Tuhan. Nah, itu contoh. Maka itu saudara, apa yang tertulis di Alkitab itu adalah kebenaran dan fakta. Jangan lupa itu. Itu masih relevan, masih berlaku sampai hari ini. Semua yang tertulis itu. Hebat Tuhan kita. Nah, kenapa? Ada yang tanya, bisa? Ya, silakan. Nggak usah sebut namanya ya. Oh ya, ini ada anak sekolah minggu mau tanya. Waktu Yesus dicobai setan, Yesus bilang ada tertulis artinya firman Tuhan. Yesus kan Tuhan, jadi firman Tuhan yang dimaksud itu tulisannya siapa? Musa, di Alkitab. Zaman Musa, maka itu 3 kali pencobaan dijawab 3 kali pakai perjanjian lama. Oh. Perjanjian lama. Oke. Jelas ya? Ya. Jadi jawabnya pakai firman Tuhan perjanjian lama. Semuanya dijawab begitu. Anak sekolah minggu jam sini belum tidur. Gimana itu? Tahu nih. Hebat juga. Pikiran. Kenapa? Jangan pikiran. Kita belum dengar firman kok malah tanya. Gak mungkin mau kepikiran dia bisa tanya. Itu kepikiran dari tadi, kepikiran itu Tuhan itu firmannya siapa itu. Udah tidur gitu. Oke, jelas ya saudara. Anak kecil hebat sekali. Iya. Ya, ini ada cucu saya baru kelas berapa? Kelas 3 atau kelas 4 SD. Selalu ikut pas pagi begitu ya. Kalau saya ngajar. Dan ada pertanyaan. Nah, inilah yang Tuhan cari di antara kita. Apa dan siapa yang tersimpan di hidup ini? Setelah uang yang gampang sekali tersimpan dalam hati, sakit hati. Sakit hati itu gampang gak disimpan? Gampang. Nah itu dia, bodohnya kita. Kalau sakit hati disimpan, itu jadi penyakit tuh namanya sakit. Nah, betul nggak? Ya, sakit hati. Gobloknya kita. Sakit hati kok disimpan, ya jadi penyakit. Ayo, mulai hari ini kita serius hidup dengan Tuhan dalam prinsip kebenaran seperti Maria itu. Hal kedua yang Tuhan temukan dalam hidup Maria, Lukas 1:38. Ini mundur dulu ya. Lukas 1:38. Apa kata Maria setelah dijelaskan oleh Gabriel? Bagaimana orang belum menikah kok sudah hamil? Aneh itu. Lalu Gabriel menjelaskan begini Maria. Kita nggak usah baca ya, nanti baca di rumah. Tapi setelah Maria menerima Lukas 1:38, setelah Maria menerima penjelasan Gabriel, dia ngomongnya begini. Coba baca. Lukas 1:38 bahasa Indonesia dulu. 1, 2, 3. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terus? Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ya. Lalu malaikat itu meninggalkan. Saudara bayang, enteng sekali ini gadis jawab. Setelah dijelaskan begitu rupa, dia ngomong, jadilah padaku seperti yang Tuhan katakan. Firman lagi. Karena aku ini adalah hamba Tuhan. Saudara, inilah yang Tuhan cari, sikap hidup kita yang sungguh-sungguh. Selalu berkata ya pada kehendak Tuhan. Jangan banyak pertanyaan, jangan banyak bantah. Ya. Katakan ya. Jadilah padaku seperti yang kau katakan, karena aku ini hamba Tuhan. Amin. Saudara, ayo dalam hidup kita ini selalu begitu. Sama pernah dengar cerita, dan ini banyak kok. Orang sehat, nggak ada apa-apa.
tiba-tiba rasa kok ya nggak enak. Ini saya sering ketemu orang seperti itu. Ya, di dalam bagian tubuhnya. Terus datang ke dokter, diperiksa. Dokter cuma ngomong, oh mungkin ini kanker. Udah dipikir. Nah, itu bisa mempengaruhi semua hidupnya. Karena cuma ngomong pendek. Tapi lupa kata mungkinnya ini. Mungkin ini kanker. Tapi memang kalimat itu pengaruhnya besar di hidup manusia. Pernah tuh jangan cerita orang seperti itu. Oh banyak, salah satu contoh orang memang dia sudah tua 70-an awal umurnya. Pagi-pagi dia bangun. Maaf, biasa orang tua. Kaget dia. Kok ada darah? Nah, saya kenal orang ini. Nah, dia punya kemenakan itu dokter THT. Apa bisa Belanda THT? KNO ya. Ya, periksa keponakan sendiri kok. Nah, wah ini perlu diperiksa dan perlu biopsi. Gitu loh. Nah, cuma dengar kata biopsi loh. Tapi orang-orang ini kumpulan banyak dokter, kira-kira bayangin apa kalau saya dengar kata biopsi? Takut. Kanker. Ya. Iya tuh. Dokter bilang enggak, ini bukan ngomong kanker. Kenapa? Ini baru terjadi dalam hidup saya. Ya. Tanggal 9 saya ada di Denpasar. 9 Januari ini? Ya. Oke. Ini bengkak. Pertama dibilang gendongan, tapi sakitnya tambah parah sampai di sini gitu. Akhirnya saya ke dokter tanggal 9. Semuanya diangkat saja. Dibilang ada yang aneh, tumor. Boleh loh. Saya selama tanggal 9 itu tambah saya agak down ya. Ya, cuma dengar kata itu aja ya. Karena di Iya. CT scan. Iya. Mau diopsi saya nggak mau karena saya mau pulang ke Belanda aja di sini. Karena di sana saya diperas dengan keuangan. Iya. Sampai di sini tadi saya ke rumah sakit di echo segala. Bubur hari ini tadi. Hari ini Oh. dokternya bilang, oh kayaknya sih ini cuma infeksi. Jadi saya nggak dibiopsi, Nggak diapa-apain. nggak ada. Saya nggak tahu nanti tanggal 31 saya bicara ke THT lagi. Ya udah pokoknya infeksi aja sudah, nggak usah tambah lagi. Mikir macam-macam. Iya. Maka itu saudara, ternyata omongan ini luar biasa loh. Betul nggak? Maka itu ayolah hari ini semua kita jauh lebih mempercayai fakta dan kebenaran, yaitu firman Tuhan. Enggak, amin. Amin. Apa? Jadi yang lain-lain kita jangan pusingin dulu. Sudah, percaya itu. Oke, kalau saya tambahkan kalimat ini. Sehebat-hebatnya, sepinter-pinternya, secanggih-canggihnya seorang dokter. Dan dengan semua peralatan yang ada, tetap bisa salah diagnosa enggak? Ya sudah. Ya sudah. Manusia. Nah, manusia. Maka itu cara yang paling gampang supaya kita nggak dipengaruhi oleh kata dokter. Baca Alkitab dan berkata, bisa salah diagnosa juga kok. Ya udah. Jadi kalau ada suruh milih satu di antara dua, yang benar dan yang salah, dokter, kita milih yang mana? Yang benar. Yang salah dong. Yang salah diagnosa tadi itu loh. Belum ya toh. Enggak bro. Yang itu dong maksudnya. Ya milih yang salah diagnosa saja. Nggak usah milih yang benar. Bisa terjadi kok dalam hidup. Tapi lebih bagus kan nggak dipikirin. Lah ya itu. Bisa juga kan benar. Kalau benar Iya. kita malah jadi Makanya pikirin. kita milih yang salah aja. Tapi saya tidur nyenyak terus loh. Wih luar biasa. Nggak benar, saya tidur plek. Weh, metin. Saya besok pagi bangun sudah. Iya masih segar misalnya lihat ini. Ya udah. Jadi kata-kata itu sangat mempengaruhi. Sangat. Ya berita apa saja. Berita apa saja. Maka itu hati-hati dengan apps ya. Hati-hati ya. Ya WhatsApp. Hati-hati dengan WhatsApp. Hati-hati berita. Iya. Bisa nggak orang salah kirim? Bisa. Bisa, ya udah nggak baca salah kirim sudah. Ya tapi bodohnya manusia. Contoh salah kirim kok diperhatiin. Ya, betul nggak? Ada nggak orang seperti itu? Sudah salah kirim ya sudah. Ngapain diurus? Iya.
buang-buang waktu saja. Nggak usah. Ya. Kenapa? Ika? Nih sih, saya kirim Kirim surprise. Iya, jadi anggap aja salah kirim. Nggak usah kita perhatikan. Lagi sekali, karena kebenaran dan fakta hanya firman Tuhan. Amin. Udah, nggak usah yang lain-lain. Itu yang kita dengarkan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Wah, maka kalau kita seperti itu, kekuatan itu akan luar biasa di hidup ini. Filipi 4 ayat 8. Nah, ini kebenaran, ini fakta. Filipi 4 ayat 8. Ya. Saya sering mengajar orang yang stres, takut, khawatir hidupnya. Saya bilang ini ada pil gratis. Firman Tuhan ini. Mau makan 10 kali sehari nggak apa-apa. Sebelum makan, sebelum makan tidak ada masalah. Makan saja pil ini. Apa itu? Baca Filipi 4 ayat 8. 1, 2, 3. Jadi akhirnya Ulang mana suara yang lain? Ulang. 1, ya 4 ayat 8. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, 1, semua yang mulia, 2, semua yang adil, 3, semua yang suci, 4, semua yang manis, 5, semua yang sedap didengar, 6, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. 8. Suruh apa? Pikirkanlah semuanya ini. 8 angka. Jadi akhirnya, saudara-saudara. Apa itu kalimat jadi akhirnya? Kesimpulan. Ya sudah. Apa? Pokoknya. Pokoknya ya itu orang Tegal. Ya sudah. Habis. Nggak usah ada lagi. Bahasa Belandanya, Ika. Ya kan nggak baca. Ayo. 4 ayat 8. Desa ya. Hukum itu. Nah, tunggu. Ya. Sudah ketemu, Bro? Ya. Ya, silakan. Bro membaca 4 ayat 8. Ja. Broeders en zusters, richt daarom uw gedachten Recht daarom, ya. op alles wat waar, Satu, eervol, dua, rechtvaardig, zuiver en mooi is. En Mooi. wat goed bekend staat, kortom alles wat deugdelijk en loffelijk is. Suruh apa? Belum selesai? Nog meer? Nee. Belum selesai. Nog verder. Verder. Ulang lagi dari depan, Breng Bro. niet alleen in praktijk. Ulang lagi. Nog een keer? Ya. Broeders en zusters, richt daarom uw gedachten op alles wat waar, eervol, rechtvaardig, zuiver en mooi is. En wat goed bekend staat. Kortom, alles wat deugdzaam en loffelijk is. Terus? Verder. Belum selesai. Breng niet alleen in praktijk wat u Oh ya, cukup. van mij geleerd Ya. hebt. Oke, sampai sini. Betul dong firman ini? Ya sudah. Kalau Tuhan yang berkata seperti ini kepada kita, ya iya, katakan iya. 8 nih. Belandanya? Ini cuma 5. Waar, ervoor, rechtvaardig, zuiver, mooi en wat goed bekend staan. Kortom, alles wat deugdzaam en Loffelijk is. Deugdzaam juga dia. deugdzaam en Ja. loffelijk. Ya, adil, suci, manis. 8. 8 toh? Ya. Coba ya, renungkan kita. Kenapa kita ini sadar dan tahu? Coba ya, renungkan. Saudara dan saya sadar dan tahu nggak bahwa yang namanya manusia itu sering salah ngomong? Lu jawab dong. Ya? Betul? Walaupun dia dokter, walaupun dia pendeta, tetap namanya manusia. Bisa salah ngomong. Kalau saya nggak berkata, sering salah ngomong. Nah, mengapa yang kita percayai sering salah ngomong, kok sekali ngomong kita pegang baik-baik? Lo ngerti nggak kalimat ini? Tuhan pernah salah ngomong nggak? Enggak. Ya sudah. Harusnya mana yang lebih kita pegang? Ya yang nggak pernah salah ngomong.
Itulah firman Tuhan. Maka itu saudara, kembali tema kita. Apa dan siapa yang kita simpan di hidup ini? Itu yang mempengaruhi kita. Ya, manusia. Jujur ya, kita ini lebih mudah nyimpen yang negatif atau yang positif. Nah, itu dia. Salahnya. Ya. Kenapa atau negatif kita simpan? Enggak. Tunggu aja yang baik-baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Maka kalau kita hidup seperti itu, percaya hidup itu segar. Amin. Betul? Nggak ada yang berat. Karena semuanya itu indah yang datang dari Tuhan. Kalau ada masalah, ya kita hadapi. Kenapa kalau ada masalah kita jadi panik? Karena kita tidak mempercayai yang fakta dan yang benar. Kita mempercayai yang belum tentu benar. Jadi hari ini kita harus ambil keputusan yang tegas untuk tetap setia, untuk selalu berkata ya kepada Tuhan dalam segala kehidupan kita. Kalau kita bisa selalu berkata ya pada kemauan Tuhan, selalu berkata ya pada firman Tuhan, yakin hidup ini pasti sehat, semuanya normal dalam hidup kita, gak akan dalam yang macam-macam itu. Jadi pilihannya sekarang ada pada kita, mau milih apa dan siapa yang kita simpan di hidup ini. Boleh nggak saya katakan, kalau memang yang namanya manusia sering salah bicara, sering salah diagnosa, sering salah ambil keputusan, itu sampah. Boleh nggak saya katakan itu sampah semua? Iya toh? Nah, apa jadinya kalau kita hidup sering nyimpan sampah? Tempat sampah. Jadi tempat sampah, nggak cuma jadi tempat sampah, penyakit. Ngeri loh. Jadi semua kejadian yang negatif itu berupa sampah. Amin. Jangan disimpan. Kira-kira terjadi apa kalau di rumah saudara? Maaf. Ada sampah dari tahun 86 masih disimpan. Aduh. Ada. Masih ada harganya. Loh, ada nggak manusia nyimpan sampahnya tahun 86? Ada dokter yang sakit jiwa itu loh, yang rumahnya sampah semua itu. Oh iya, rumah sampah ada loh. Sampah tahun 91 masih disimpan. Kenapa? Ada sampah itu dia, dendam sampai mati. Ngeri, itu semuanya sampah. Jangan disimpan, itu penyakit. Maka itu kalau saudara ketemu orang, baru 2 menit ketemu, langsung bilang, yang dulu ya, ingat yang dulu. Berarti orang ini nyimpan sampah, hidup di zaman yang dulu. Aduh. Ini tadi nih, waktu saya nyiapin alat-alat itu, tentu saya dapat apps. Ya, dia memang sudah tua, ya, dari salah satu kota dekat Den Haag. Dia pernah turun bis, ya namanya orang tua, ada yang bantu. Tapi begitu tasnya dibawain, dia turun, orang itu bawa lari. Nah, tadi ini dia tahu sebetulnya saya dengan Terry itu mau ke sini tuh naik tren, terus naik bus gitu ya. Nah, itu dia pesan, jangan ya, kalau turun bus jangan mau ditolongin orang ya. Maksudnya kan baik, tapi ini kan sampah. Tahun berapa dia pernah dicuri, tolongin orang itu. Maksudnya bagus. Tapi dianya rasa takut terus. Makanya nggak berani naik bis sekarang ini. Trauma. Dari trauma. Itu kasihan hidup seperti itu. Karena ingat yang dulu terus. Ya. Coba bayangkan ya. Maaf ini, jangan takut ya. Karena ada yang mau berangkat keluar negeri juga. Ada tuh pesawat kecelakaan, pesawat terbang. Banyak. Nah, bayangkan kalau orang itu trauma, nggak pernah berangkat. Takut jatuh, dia pesawat turun takut jatuh, nggak akan bakal pergi. Ya tuh, nah itu sampah-sampah semua.
Jadi mulai hari ini, ayo kita siapkan hidup kita betul-betul. Amin. Untuk melihat apa yang Tuhan sediakan. Itu yang selalu baru. Selalu baru. Selalu baru. Dan itu sangat menyenangkan dalam hidup kita. Tadi waktu mulai datang satu persatu, saya dengar itu, ini sudah tanggal 26, tapi masa ada yang ngucapin sama tahun baru ya, karena baru ketemu Januari ini. Ya itu tadi saya dengar berapa. Ya aneh ya rasanya, sudah tanggal 26 Januari kok masih sama tahun baru, ya harus baru ketemu. Tapi itu betul. Kalau setiap hari itu tahun baru buat kita, ngerti nggak Mas? Semuanya baru. Semuanya baru. Betul. Iya. Seperti itu yang Tuhan mau. Nah itu dia berjanji di Ratapan 3:23. Kelagen ya. Selalu baru setiap pagi. Amin. Pasal 3 ayat 23. Selalu baru tiap pagi kita peratapan. Kelagen. Iya. Apa Kelagen ya? Kelagen. Ya. Coba bacakan. 3. 23. Ayat 3. Ya, 3:23. Silakan Tuhan. Oh, sebentar. Oh. Boleh pinjam Bible? Kelahiran 23. Ya. Ini sorry. Sebab jarang dibaca. Belum. Dibaca. Ya, silakan Bu Rob baca. 3 and 20. Ya, silakan. Rob baca bahasa Belanda. Dankzij de goedheid van de Heer zijn wij niet omgekomen. Oh. Lain lagi. Itu bawahnya ayat 23. 23. Ini jadi satu dia ayatnya. Ya, Kalau di Belanda. 3. Belum. Itu jadi satu. Belum. Oh, Jadi ya, satu dia. lanjut. Jadi satu. Belum. Terus. Ja? Ratapan 3. Hij blijft voor ons zorgen en zijn trouw is elke dag weer nieuw. Nah, itu elke dag is nieuw. Selalu baru tiap pagi. Setiap pagi. Ya, setiap pagi loh saudara. Ratapan 3 ayat 23. 23. Ada lagunya juga kan? Oh ya, Ya. aku selaku himne itu ya. Jadi saudara, kalau Bapak berkata ada yang baru setiap pagi, dan dokter berkata, aduh jangan-jangan kamu tumor. Siapa yang lebih kita percayai? Seharusnya ya harusnya Tuhan. Ayo kita latih diri kita ya dengan kebenaran ini. Selalu begitu dalam hidup kita. Selalu begitu. Oke, saya beri kesempatan dulu. Ada yang mau tanya? Atau ada yang nambahkan sesuatu pengalamannya? Hidup selalu segar. Kalau tiap pagi itu baru kita nikmati. Ya. Tapi itu juga sebetulnya kalau pagi-pagi kita ucapkan syukur sama Tuhan ya. Kalau Iya. kita bangun, terima kasih Tuhan untuk hari ini saya masih bernapas. Saya tidak tahu hari ini akan terjadi, tapi saya yakin percaya bahwa Tuhan menerima. Amin. Itu kan juga satu Pengakuan iman, iya. Jadi ucapan syukur pagi-pagi bangun. Walaupun misalnya pagi bangun, kok kakiku yang kanan kaku, tetap ucap syukur. Iya, atau terus tiba-tiba kok tangan kiriku nggak bisa diangkat, ngucap syukur. Terima kasih Tuhan, yang penting masih hidup. Iya tuh, ngucap syukur betul. Mina tidak mau ngomong. Susahnya kalau ada satu yang memang sudah tahu bakal Terjadi. bukan bakal terjadi, yang ada teman yang ngalamin sekarang di dalam Persoalan itu ya. penyakit, Iya. tapi udah Nggak bisa apa-apa. Ya. nah itu susah buat saya gitu. Bilang bagaimana gitu. Oh ya, Mira cerita bagaimana kalau ada teman baik, atau dokter bilang so nggak bisa ada harapan, mau ngomong apa kepada dia? Maaf, Susah. nggak usah, bukan susah. Begini, maaf, yakinkan setiap orang. Kita pasti mati kok suatu hari nanti. Tapi ya kalau ngomong gitu rasanya Loh, nggak apa-apa kita. Loh, ya kita kuatkan dia kalau memang so nggak ada harapan. Lebih baik kita suruh dia siap ya.
Daripada kita percaya di Tuhan menyembuhkan, malah kecewa. Iya, lebih baik kita siapkan. Sorry loh ya. Kapan saja hari itu akan tiba buat kita. Gitu. Apalagi kamu dengar sendiri, dokter sudah bilang nggak bisa. Ayo kita siap yuk. Kamu siap nggak ketemu Tuhan? Boleh ngomong begitu. Saya sering menguatkan orang seperti itu. Kalau memang sudah waktunya. Maaf kayak terakhir Koping Mi. Ketika dokter bilang sudah nggak ada obat lagi. Akhirnya saya ngomong, siap nggak nih? Kalau Tuhan panggil. Jawabannya bagus. Ya mau nggak mau. Sudah waktunya. Ya sudah. Jadi lebih baik dipersiapkan. Dan itu indah. Kamu ketemu Tuhan itu indah. Betul nggak? Justru kesempatan Mira untuk kita kuatkan saudara kita itu nggak apa-apa. Bukan mengharapkan mati, tidak. Beritahu. Saya sering melakukan itu. Dan tidak semuanya meninggal. Ada yang hidup juga. Ya puji Tuhan. Kalau ngomong begitu. Yang penting dia sudah siap. Susah loh. Susah. Bakaran kan ngomong begitu, Bu. Loh ya tapi ya. Tergantung kitanya maksudnya mau menghibur. Iya begitu. Karena kalau dokter sudah nggak bisa apa-apa, ya kita persiapkan dong. Mau apa lagi? Itu dengan kalimat ini, terus semua kita pasti. Coba supaya yakin ya, ada ayatnya Ibrani 9 ayat 27. Coba bacakan Ibrani 9 ayat 27. Nggak apa-apa. Saya kalau sudah dengar dokter memutuskan begitu, saya harus ngomong orang itu harus siap loh. Hebreer, ini kan. Iya. Tapi maksudnya bagus sekali. Kenapa? Walaupun dalam perang, kadang-kadang kita nggak ada tujuan. Mau tahu apa itu perang, tapi kita kasih semangat. Oh di depan nanti kita 7 ayat 9 ayat 27. 9 ayat 27. Udah? Bahasa Indonesia dulu. 1, 2, 3. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Ya sudah. Ini kan ketetapan. Ingatkan dia. Ya, ingatkan. Pernah nggak kita kenal orang, nggak ada apa-apa, tetap mati. Ya sudah. Sudah waktunya. Sudah waktunya. Pengalaman saya sendiri. Baik, nggak ada apa-apa. Kita orang. Ya, Udah bagus dikasih tahu mau kapan mati. Nah ini dia. Orang itu kadang-kadang ini ya, memang dikasih tahu kapan mati, dia harusnya kan siap-siap toh. Iya. Tapi kalau udah dikasih tahu mati kan nyesel-nyesel, dia belum sempat minta maaf. Iya, belum apa. Ya, Itu dia. kan siap-siap dia. Malah seneng itu dikasih tahu kapan matinya. Jadi bagus kalau saya tahu begitu sudah siap. Maka itu semua kembali kepada Hebreernya Belandanya apa bro? Ya, ya sudah. Ya silakan. Zo zeker als alle mensen, Zeker. Ja. als alle mensen eenmaal sterven en daarna beoordeeld worden, zo zeker zal Christus, nu hij eenmaal gestorven is, om de zonde van vele mensen weg te nemen, nogmaals verschijnen, nu niet om de zonde weg te nemen, maar om ieder te redden die verlangend naar hem uitziet. Amin. Ya sudah. Yesus tanggung jawab semua atas kehidupan kita. Jadi nggak apa-apa menguatkan, bukan menyuruh dia. Sudah dia siap, jangan takut. Tapi dia Kristen enggak? Ya sudah. Nggak apa-apa. Makanya maaf ya saya suka bilang gini, kalau orang minta doa, orang sakit mintain doa buat saya ya. Dia bilang, ya saya percaya Tuhan pasti sembuhkan dia. Saya bilang begini, kita berdoa Tuhan berkarya. Kalau Tuhan izinkan sembuhkan pasti kamu sembuh. Tapi tergantung imanmu sendiri. Kita jangan klaim sama Tuhan, ya Tuhan aku sudah berdoa pasti aku sembuh. Siapa kita meminta pada Tuhan dan tapi kita percaya, kita berdoa Tuhan berkarya. Selanjutnya itu urusan Tuhan. Pokoknya kita udah doain aja gitu. Jadi Ibrani 9 ayat 27 ini ya sangat indah buat hidup kita. Mau kaya, mau sukses, mau miskin, mau gagal, mati satu kali. Mati juga. Itu kita harus siap-siap. Nggak bisa tidak. Pengalaman sendiri. Oh ya ini, cerita dong, Eri ini.
Aduh, saya ini pengalaman baru-baru Berapa ya? September ya? 9 September, iya. 9 September ini suatu pengalaman yang benar-benar saya nggak ngira ya akan terjadi. Pagi-pagi saya bangun, jam 8 saya bangun. Wah, dada nggak enak. Wah, sakit banget. Sakit sekali. Saya pagi itu jendela itu pertama saya waktu bangun saya coba tutup jendela. Oh, tapi dengan kesakitan di dada. Sakit banget. Satu saya keluar. Saya panggil mama saya mau ke WC. Ma, bisa pakai WC, Ma? Nah, itu mama saya bilang, mama saya di WC, Mas Yan. Dia pikir kan saya kalau ke WC biasanya mau kencing. Jadi dipikir santai nggak ada apa-apa. Oh, tapi saya kesakitan sendiri. Saya putar balik mau ke kasur. Mau masuk kamar. Mau masuk kamar lagi. Saya mau ke kasur saya nggak tahan, sakitnya tuh benar-benar sakit sekali. Nggak sampai di kasur saya sudah pingsan duluan. Pak. Saya jatuh itu saya nggak tahu, saya cuma rasanya gelap. Cuma saya rasa ngantam sesuatu, saya nggak ngerti apa. Oh, mukanya bengkak betul dia mana itu? Iya, saya tuh pingsan. Saya pikir cuma 5 menit saya pingsan, tapi saya bangun lagi. Saya bangun, langsung saya lompat ke kasur. Masih sakit. Saya bangun lagi, saya panggil keluar. Ma, badan nggak enak badan saya sakit. Lalu mama saya keluar, batu ke kasur, dia tanya, kenapa tuh? Aku bilang, aduh sakit. Badan dada sakit sekali. Lalu mama saya baru sadar kalau saya keringetan sekali. Tapi saya sendiri nggak sadar. Saya itu sakitnya. Saya nggak tahu mau ngapain. Akhirnya mama saya bilang suruh batuk-batukin. Dia bilang, aduh saya coba batuk nggak bisa. Saya coba napas tapi jantung saya deg kayak ngantem begini terus. Waduh, akhirnya saya nyalain saya punya handphone. Kan biasanya kalau pagi, malam saya matiin handphone saya. Saya nyalain, langsung saya telepon 112. Saya telepon 112, mereka bilang Jerman ya, 112. Iya, Anda berapa? 112. Oh, 112. Emergency. Lalu Amerika 911. Iya. Mereka tanya, ini apa yang terjadi dengan dirimu? Mereka tanya, ya saya punya jantung sakit sekali, dada saya sakit. Saya tuh sakitnya bagaimana? Saya coba jelasin. Saya juga jelasinnya, wah sakitnya di dalam, di bawah, di dalam sekali, jatuh sakit sekali. Akhirnya dia tanya, kamu ada dia tanya, kamu ada darah tinggi? Aku bilang, enggak, saya nggak ada darah tinggi. Kamu ada diabetes? Enggak. Tapi kamu ada keluarga yang pernah kena serangan jantung? Aku bilang, iya, papa saya. Oh, oke, kemungkinan kamu kena serangan jantung. Mereka datang, sampai begitu waktu saya telepon, mereka sudah kirim orang ambulans untuk ke mobil, untuk ke tempat saya. Mereka tanya alamatnya di mana. Waktu mereka 5 menit mereka datang. 5 menit mereka datang, mereka pasang EKG, dia tanya, ini apa yang terjadi dengan dirimu? Saya jelasin dengan dia. Aduh, jantung saya sakit sekali. Sakitnya lain dari yang biasanya saya alami. Setelah itu sama mereka dibaca EKG-nya, oh kelihatannya ada yang nggak beres. Dan akhirnya mereka tanya, bisakah nggak kamu berdiri, kita angkat ke ambulans. Tapi sebelumnya saya dikasih morfium dulu supaya saya bisa tahan sakitnya. Supaya sakitnya, wow, kayak jantung itu kayak dada diremas begini. Oh, nggak tahan saya kaget sekali mengalami hal yang nggak saya sangka ya. Saya ini orangnya sehat, nggak olahraga banyak. Olahraga saya nggak minum, saya nggak ngerokok, nggak ngapa-ngapain, nggak gemuk. Waduh. Akhirnya sampai di rumah sakit mereka bilang, wah kamu ini kena serangan jantung. Dan serangan jantungnya bukan juga yang ringan. Di bagian belakang jantung saya pembuluh darahnya tuh menyempit. Di bagian belakang mereka bilang, langsung mereka saya hari itu saya bilang saya siap mati beneran. Saya bilang sama mama, ampuni saya, apa yang saya bikin selama ini, ampuni. Sama dokter terus mama tunggu saya di luar tuh. Dokter pasang saya kateter di sini, masuk di jantung, dibuka lagi pembuluh darahnya.
Tapi disuntik morfium, saya kira-kira hari itu saya dapat sekitar 9 mg morfium untuk melawan sakit. Itu aja mulai agak ringan, sakitnya agak lepas. Nah, tapi dokter bilang saya kena serangan jantung. Lalu bilang, waduh gila. Aku bilang, kenapa saya kena? Tuhan, apa yang saya tanya sama diri saya sendiri. Tuhan, semalam sebelum waktu saya malam itu saya berdoa begini sama Tuhan. Tuhan, aku serahkan hidupku di tangan-Mu. Gak mikir apa-apa itu ya. Nah itu pagi-pagi saya, saya ditaruh di ICU 2 hari, nggak boleh keluar dari kasur, nggak boleh kemana-mana. Mama yang datang cuma jenguk doang. Muka saya nggak tahu ya, kalau muka saya bengkak. Dokter waktu lihat apa yang terjadi dengan dirimu, bengkak gede, nggak bisa. Ini pertama bendol di kepala, saya tuh turun ke bawah. Jadi muka saya nggak bisa dikenal lagi. Mata saya nggak bisa lihat. Dan mama pertama waktu dokter waktu mereka datang ke rumah, mereka bilang, apa yang terjadi dirimu? Kamu jatuh di mana? Aku bilang cuma jatuh di karpet. Oh ternyata waktu mama di rumah dilihat darah saya tuh ngalir di kasur punya papan itu. Iya, karena itu saya nggak tahu. Saya nggak sadar, saya hantam gitu. Mama waktu saya bersihin di kasur, dibersihin darah-darahnya situ, kan darah saya ngantum situ. Sampai sekarang ini agak menceng saya punya ini. Udah lain. Tapi puji Tuhan saya bilang, waduh, saya bisa hidup. Itu suatu apa? Ya, Tuhan masih kesempatan ya. Saya pikir hari itu saya sudah hilang. Pulang ke papa. Itu saya sebelum ke Indonesia. Sebenarnya saya tanggal 18 September saya mau ke Indonesia. Kejadiannya sebelum saya ke Indonesia. Nggak tahu ya kalau saya terjadi di Indonesia, saya nggak ngerti. Iya, bisa aja terjadi di pesawat. Itu bisa pesawat, bisa saya hilang. Itu keturunan, bukan dari arah papanya meninggal karena serangan jantung juga. Maka Iya. itu sejak itu disarankan kalau ada orang tua kita yang pernah, itu harus periksa betul total. Iya. Itu saran dokter ya. Dokter saran, ya. Itulah hidup yang sehat aja bisa tiba-tiba terjadi kok. Jadi Mira datangi temanku, enggak usah takut. Serius. Oke ya. Jadi siap milih apa dan siapa yang ada di hidup kita. Firman. Betul? Berbahagialah kita kalau firman yang ada di hidup kita. Maka kita akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semuanya. Woi, haleluya.